Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Alhamdulillah kalau baik semua ya. Semoga kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita mulai, Ibu guru akan mengabsen terlebih dahulu ya. Baik. Abdurrahman, Abdullah, Dea Maswilda, Desi Lestari, Francisca, Ratna Lavarima, Rimbani, Zumairoh. Hadir semua ya, alhamdulillah kalau hadir semua. Sebelum kita masuk pada materi pada pagi hari ini, kita semua terlebih dahulu membaca doa sebelum belajar ya. Ada yang mau memimpin di sini? Tidak ada. Kalau tidak ada, ibu guru yang akan memimpin doanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah kalau semuanya hadir. Kita akan di sini Ibu Guru akan membahas materi tentang hadis silaturahmi dan hadis bertakwa. Baik anak-anak, pagi hari ini Ibu Guru akan menjelaskan tentang hadis silaturahmi dan hadis takwa. Sebelum Ustazah memberitahu apa hadis silaturahmi dan apa hadis takwa, di sini Ustazah akan memberitahu apa sih itu pengertian dari silaturahmi sendiri ya. Jadi silaturahmi adalah istilah yang cukup akrab dan populer di dalam pergaulan umat Islam sehari-hari. Namun pada hakikatnya istilah tersebut merupakan bentukan dari bahasa Arab. Dari kata silaturahmi, dan istilah silaturahmi ini berasal dari dua kata, yakni silah sendiri yang berarti hubungan atau sambungan, dan rahim yang memiliki arti peranakan. Jadi silaturahmi sendiri bisa diartikan atau tradisi atau diartikan tradisi saling mengunjungi atau berkunjung kepada saudara, kerabat atau sahabat agar hubungan kekeluargaan atau kekerabatan dan persahabatan tidak terputus. Arti dari silaturahmi secara umumnya adalah menghubungkan tali kekerabatan atau menghubungkan kasih sayang dengan secara saling berkunjung, terutama terhadap saudara atau anggota keluarga, bahkan terhadap tetangga atau saudara seiman. Di antara bentuk takarub yang paling berharga, ketaatan yang paling agung, memiliki kedudukan yang paling tinggi, atau keberkahan yang agung, mendatangkan manfaat yang besar dan menyeluruh di dunia dan di akhirat, yaitu silaturahmi sendiri ya anak-anak. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mewasiatkan para hamba untuk menjaga silaturahmi itu sendiri. Dan wasiat untuk bersilaturahmi ini dibarengkan dengan wasiat untuk bertakwa. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, dan bertakwalah kepada Allah dengan mempergunakan namanya, kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahmi kalian. Sesungguhnya Allah akan menjaga dan mengawasi kamu semua. Quran hadis
Quran surat An-Nisa ayat 1. Ya, itu sedikit pengertian dari silaturahmi itu sendiri ya. Jenis silaturahmi juga memiliki banyak jenis ya anak-anak. Menurut perspektif Islam, jenis silaturahmi itu ada 3 macam, yaitu silaturahmi secara umum, silaturahmi khusus, dan silaturahmi dengan kerabat non-Islam. Silaturahmi itu sendiri bisa diartikan silaturahmi karena kesatuan agama. Silaturahmi ini wajib hukumnya dilakukan dengan menunaikan hak dan kewajiban baik yang bersifat fardu atau anjuran sunnah. Silaturahmi khusus yaitu silaturahmi kepada kerabat, ibu bapak, saudara kandung, kakek nenek, paman, cucu, dan lain sebagainya. Silaturahmi ini dilakukan dengan memberikan perhatian kepada mereka. Yang terakhir, silaturahmi dengan kerabat non-Islam. Dengan kerabat non-Islam dengan cara memberikan kebijakan dan bersikap ihsan. Suatu saat Asma binti Abu Bakar memperoleh hadiah dari ibunya, Qatilah. Namun Asma menolak hadiah tersebut karena ibunya masih musyrik. Melihat kejadian ini, Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW. Kemudian turunlah ayat 8 surat Al-Mumtahanah. Yang Mumtahanah, Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Ya, itu arti dari istilah silaturahmi dan beberapa jenis silaturahmi ya. Sedangkan pengertian takwa menurut istilah sendiri. Takwa menurut istilah kita didapatkan di banyak literatur termasuk Al-Quran, hadis, dan mendapat sahabat serta para ulama. Semua pengertian takwa itu mengarah pada satu konsep, yakni melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauhi larangannya, dan menjaga diri agar terhindar dari api neraka dan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang diartikan dengan bertakwa. Ya. Itu sedikit pengertian dari silaturahmi dan takwa ya anak-anak. Di sini Ustazah akan sedikit memaparkan hadis silaturahmi dan hadis takwa beserta artinya ya. Ustazah akan membacakan dan kalian menyimak ya anak-anak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu taqwa rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhumma rijalan katsiran wa nisaa wa taqwahul ladzi tasaaluna bihi wal arhami innallaha kana 'alaikumur raqiba. Yang berarti, hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahmi itu sendiri. Sesungguhnya Allah akan selalu menjaga dan mengawasi kamu. Itu sedikit dari hadis silaturahmi dan hadis takwa yang bisa diartikan jadi begini ya anak-anak. Silaturahmi sendiri itu
sebagai hubungan atau silaturahmi yang sangat baik, yang juga wajib atau harus untuk kita lakukan. Karena dengan silaturahmi itu sendiri ada banyak manfaat untuk diri kita sendiri dan untuk orang lain pula ya. Jadi buat kalian yang masih punya saudara, masih punya teman, keluarga, jangan lupa untuk bersilaturahmi. Karena itu hukumnya baik sekali untuk kita semua. Buat untuk kita dan untuk orang lain juga. Dari silaturahmi jadi kita saling berhubungan, tidak lost kontak. Jadi kita mengetahui satu sama lain baik buruknya mereka, keadaan mereka, gitu ya anak-anak. Ada yang ibu kira sudah paham yang ibu baru terangkan tentang hadis silaturahmi dan takwa? Ya. Di sini juga Ustazah ibu guru akan memberitahu hadis tentang silaturahmi yang lainnya ya. Ada hadis tentang silaturahmi dan juga artinya. Untuk kalian menyimak saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyukrimu dhaifatu wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyasilu rahimah. Yang berarti barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia menyambung silaturahmi. Ibu kira dari makna dari hadis tersebut jelas ya, jelas sekali di sini. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia menyambung hubungan silaturahmi itu sendiri. Jadi begini, jangan sampai di antara kalian untuk memutus hubungan silaturahmi itu sendiri. Karena hubungan silaturahmi itu sangat penting dan sangat baik untuk kita semua ya. Ya baik. Ibu kira pada pagi hari ini materi kita sudah selesai ya tentang hadis silaturahmi dan takwa. Semoga kalian semua bisa memahami apa yang ibu guru terangkan pada pagi hari ini, dan untuk kedepannya kalian bisa menjalankan apa yang udah kita pelajari pada pagi hari ini atau mengamalkan silaturahmi itu sendiri dan bertakwa itu. Ya, ibu harap semuanya mengerti dan memahami materi pada pagi hari ini. Baik, ibu kira cukupkan pada pagi hari ini pertemuan kita. Alhamdulillah ya. Sebelum kita akhiri, kita membaca doa sudah belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'atil ba'a wa arinna batila batilan warzuqna ijtinaba. Amin amin ya robbal alamin. Cukup sekian anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.